Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Al-Rahman, dan saya Quran Subhan, saya Regina Natasha Antamani, dan mengucapkan selamat berbuka karena di sini kami membuatnya sedang buka puasa. Oke, selanjutnya ini sejarah demokrasi di Indonesia. Dan sebelumnya saya akan bertanya kepada kalian, apakah ada yang tahu tentang demokrasi itu apa? Nah, belum ada yang tahu ya. Mari kita lanjut lagi lah. Oke, apa itu demokrasi? Demokrasi dan secara etimologi adalah demos yang berarti rakyat atau khalayak. Terus kratos adalah pemerintahan atau rakyat. Jadi secara bahasa itu demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi dalam keputusan bersama rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan rakyat. Dari di Indonesia itu yang berkuasa itu ada tangan rakyat. Oke, selanjutnya. Dan menurut Aristoteles, demokrasi itu adalah sebuah kebebasan setiap warga negara. Kebebasan tersebut digunakan untuk saling berbagi kekuasaan. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu kebebasan. Prinsip demokrasi adalah kebebasan. Jadi hal itu karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara dapat saling berbagi sebuah kekuasaan di dalam negara sendiri. Dan ini periode demokrasi, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode presidensial yang tahunnya 1945 sampai 1949. Terus yang keduanya pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu parlementer pada periode 1949 sampai 1959. Terus yang selanjutnya itu terpimpin itu periode di 1959 sampai 1965. Dan selanjutnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode demokrasi Pancasila pada tahun 1966 dan 1998. Terus yang terakhir itu demokrasi pada era reformasi yang di sini pada tahun 1998 itu sampai sekarang. Dan saya di sini akan membahas satu persatu tentang demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi presidensial pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan berpisah dengan kekuasaan legislatif.
Dalam sistem presidensial, presiden memiliki hak paling tinggi sebagai kepala negara dan pemerintahan. Di Indonesia, sistem ini pernah diterapkan pada masa setelah kemerdekaan. Namun, dianggap oleh Retno Saraswati lewat tulisan Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif dalam jurnal MMH Vol 41 nomor 1 2012 bahwa sistem pemerintahan Indonesia kemudian diganti menjadi demokrasi parlementer. Ciri pemerintahan presidensial: yang pertama, bentuk negara republik. Yang kedua, kepala negara dan kepala pemerintah adalah presiden. Yang ketiga, presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Yang keempat, masa jabatan kepala pemerintahan ditentukan oleh waktu yang telah diatur dalam konstitusi. Dan yang terakhir, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena legitimasinya. Jadi diktator. Padahal angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik, tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik. Angkatan perang harus berjiwa, ya berjiwa, berapi-api berjiwa, berkobar-kobar berjiwa. Tapi dia tidak boleh ikut-ikut politik. Selanjutnya yaitu ada demokrasi parlementer pada tahun 1949 sampai dengan 1959. Demokrasi parlementer adalah demokrasi pertama dari Indonesia. Demokrasi ini menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Sistem parlementer dimulai sebulan sesudah kemerdekaan dan diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Pada Undang-Undang Dasar 1950, sistem parlemen yang berlaku terdiri dari badan eksekutif, yaitu presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta para menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin menjadi sistem pemerintahan di Indonesia selama 6 tahun. Namun berdasarkan ketetapan MPRS No. 3/1963, ketetapan tersebut mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan memerintahkan pembatasan waktu 5 tahun. Apa sih itu demokrasi yang terpimpin? Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sesuai dengan Undang-Undang 1945. Demokrasi Pancasila 1966 sampai dengan 1998. Demokrasi Pancasila dimulai sejak pemerintahan Soeharto. Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
Lalu, demokrasi Pancasila menganut beberapa prinsip yaitu 1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. 4. Mewujudkan rasa keadilan sosial. 5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah. 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Dan 7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Dan selanjutnya demokrasi era reformasi 1998 sampai sekarang. Di era reformasi ini, pasca Soeharto, tepatnya saat masanya Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil Presiden saat itu yaitu B.J. Habibie. Terima kasih yang sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada penyampaian yang salah dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.